Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari yang berbahagia ini, izinkan The Brondol menjelaskan beberapa kasus di dalam penanaman kelapa sawit. Banyak orang menanam kelapa sawit tiba-tiba mengering, mati, bagaimana, maka saya jelaskan. Yang pertama adalah bicara tentang menanam kelapa sawit adalah kita mulai dari bibitnya. Bahwa bibit kelapa sawit yang digunakan untuk ditanam, layak ditanam sebagai standar adalah di usia 9 sampai 15 bulan. Hal ini mengacu kepada pembentukan akar pada polybag yang mau kita tanam. Jangan sampai kita menanam kelapa sawit di mana polybag akarnya belum tembus. Di mana ketika kita ngomongin dalam sebuah polybag itu akarnya masih sedikit saja. Begitu dibuka, piak, bola tanahnya. Keutuhan bola tanah untuk ditanam untuk menanam kelapa sawit, bola tanah dalam polybag membentuk sebuah bola-bola tanah seperti ini adalah hal yang mutlak. Tidak boleh pecah. Kalau pecah maka akan berpengaruh terhadap kondisi perakarannya. Bisa jadi bahwa sekarang mungkin dia seger, begitu ditanam seperti gambar di sini, kok nggak bertahan ya Pak Pendi? Ya gimana mau bertahan? Wong akarnya dia nggak udah kemana-mana. Kenapa? Karena dia sudah pecah bola tanahnya. Karena bahwa akar yang pecah bola tanahnya, akarnya akan beradaptasi dulu sebelum dia melakukan penyerapan unsur hara dan airnya. Sehingga tiba-tiba kok mengering sebagian Pak Pendi, atau mengering semuanya. Ya mungkin pecah, tergantung besar pecahnya. Sehingga ini yang menjadi konsen, jangan sampai bibit yang kita tanam, bola tanahnya pecah, kemudian pecah sebagian atau pecah semuanya akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman kelapa sawit. Ini masalah bibitnya. Masalah bibit berkaitan dengan jarak tanam. Jangan sampai kita menanam tanaman kelapa sawit tidak disesuaikan dengan panjang pelepah. Masih banyak orang berpikir berapa jarak tanam kelapa sawit yang terbaik, maka orang akan menjawab 143 pokok per hektar. Itu adalah jawaban yang tidak mendasar. Bahwa sekarang menanam kelapa sawit dengan jarak yang terbaik adalah sangat disesuaikan dengan panjang pelepah dari varietas yang kita tanam. Jangan sampai kita menanam kelapa sawit sudah menanam Pak Pendi saya sudah menanam, terlanjur menanam, sementara terlalu rapat. Kalau terlalu rapat mungkin di 0 sampai 5 tahun tidak banyak masalah karena panjang pelepah belum optimum. Tapi kalau sudah 6 sampai 7 tahun, masalah baru datang. Panjang pelepah semakin lebar, maka ini akan menjadi pertumbuhan yang etiolasi atau kekurangan sinar matahari. Ini yang harus kita pahami, bahwa menanam kelapa sawit harus mengikuti panjang pelepah yang ada. Kemudian bicara tentang lubang tanam. Lubang tanam yang standar yaitu adalah menggunakan 60-60-60 atau 50-50. Hal ini didasarkan pada polybag yang digunakan. Kalau misalnya menggunakan polybag 30x35 ya kita bisa 50x50 mungkin sudah cukup tuh. Tapi kalau polybagnya 40x50 ya 60-60 adalah hal yang sangat disarankan. Jangan sampai sahabat The Brondol kita menanam kelapa sawit bahwa dasar polybag, kedalaman lubang sama dengan tinggi polybagnya. Oh tidak, betul. Kalau dia masuk airnya dan dia apalagi dia tanah liat, kemudian kalau misalnya dibuat pas-pasan polybagnya segini misalnya, maka dia yang terjadi apa? Ketika dia menggenang, maka bibit kita dalam kondisi yang berenang. Ketika bibit dalam kondisi lubang tanam dalam kondisi yang tergenang ataupun berenang perakarannya, maka dapat dipastikan bahwa bibitnya akan menguning dan mungkin daun bawahnya akan ngerupus dan sebagainya akan mati pastinya. Maka di dalam lubang tanam, ukuran lubang tanahnya harus disesuaikan. Jangan terlalu ngepas banget. Kalau ngepas banget, nanti resikonya adalah ketika ada hujan deras, banyak air yang masuk ke dalamnya. Dan diusahakan bahwa di dalam lubang tanam tetap ditambahkan dengan menggunakan pupuk dasar yang harus ditambahkan. Pupuk dasar yang ditambahkan adalah yang pertama, kalau sangat tergantung lahannya mineral apa gambut. Kalau lahan mineral, maka pupuk dasar atau pupuk yang ditambahkan pada lubang, yang ditebarkan pada dinding dan dasar lubang, maka menggunakan kalau mineral 500 gram rock fosfat, 250 gram dolomit. Kalau dia gambut, maka 500 gram dolomit, 250 gram rock fosfat. Jadi dibalik saja.
Jadi kalau mau ditambahkan berapa? Jangan terlalu banyak. Kemarin ada yang nanam, kok saya nanam kok kuning Pak Pendi. Berapa? Rock fosfatnya 1 kilo, dolomitnya 2 kilo. Ukurannya kecil. Ya kita nanam di dalam media dolomit sangat tidak betul sekali. Sangat tidak betul sekali. Mau menambahkan boleh saja, tapi jangan terlalu banyak. Karena bahwa dolomit sama rock fosfat ini salah satu pupuk-pupuk yang digunakan bisa untuk membenah tanah juga. Selain untuk memberikan unsur hara, memberikan kondisi pH yang naik dari menggunakan dolomit, tapi bahwa kedua pupuk ini adalah bisa memperbaiki struktur tanah, sehingga harus diberikan. Kalau memang kita mau nanam, alangkah baiknya dibikin lubang, dipupuk dulu mungkin seminggu atau 2 minggu baru ditanam. Namun kalau memang tidak memungkinkan hal itu, ya langsung dipupuk, langsung ditanam juga nggak ada masalah. Sekali lagi tidak ada masalah. Tapi jangan sampai bahwa penggunaan pupuknya terlalu gede itu ya jangan. Sangat tidak disarankan. Kemudian di lubang tanam kadang-kadang ada yang pakai urea, pakai NPK, sangat tidak disarankan. Tenang saja, pemupukan pertama pada tanaman kelapa sawit yang ditanam adalah didasarkan pada usia tanam. Jadi 1 bulan setelah tanam, 3 bulan setengah tanam, 5 bulan setelah tanam. Bagi sahabat-sahabat Tubrol yang belum punya tabelnya, silakan WA Tubrol saja, nanti akan saya kirimkan. Itu kalau kita ngomongin lubang pupuk lubang. Ada juga kalau misalnya menggunakan kotoran hewan, boleh nggak apa-apa? Ya boleh saja, tapi jangan terlalu banyak. Kotoran hewan atau kompos yang terlalu banyak digunakan untuk lubang tanam, jika hujan deras dan air banyak berada di dalam konsentrasi di dalam lubang tanam, maka resikonya bahwa pupuk kandang ini mampu menyerap air dalam jumlah yang cukup besar. Sehingga kalau dia partikel komposnya banyak, maka dia akan sangat basah sekali di dalam lubang. Sangat tidak disarankan. Nanti lama-lama tanaman kelapa sawit kita sudah susah bernafas, yang berujung terhadap menguningnya kelapa sawit kita. Ini yang harus dipahami. Jangan sampai kita terlalu banyak. Misalnya, tapi kalau misalnya dalam satu lubang mau tambah sekilo, 2 kilo, sampai 5 kilo, ya monggo saja. Tapi jangan tergantung ukuran lubangnya ya Mas, mungkin sekilo 2 kilo udah cukup itu. Jangan terlalu banyak kayak ini. Itu termasuk apakah boleh di dalam lubang tanam dikasih jangkos? Hukumnya tidak boleh Mas. Sekali lagi, tapi kan dia bahan organik untuk memperbaiki, untuk nomor sekian. Nanti saja setelah akarnya dia kenok ataupun beradaptasi dengan lubang tanam, baru kita gas dengan pemupukan yang sangat kedepannya itu akan sangat memungkinkan. Kemudian selain itu, kenapa kok bisa terjadi gambar seperti ini Pak Pendi? Apakah tanaman kelapa sawit ini akan bisa tumbuh kembali? Saya bilang bisa. Pertumbuhan tanaman kelapa sawit untuk bisa normal kembali sangat tergantung terhadap pupus mudanya. Ini kalau kita lihat ini pupus mudanya ini. Nah, pupus mudanya ini kalau dia seperti ini, maka dia akan kembali pulih kembali. Ada harapan untuk tumbuh. Selama dia terjadi perbaikan di dalamnya, maka dia akan tumbuh kembali. Lah, kenapa kok bisa terjadi menguning seperti ini? Ya mulai yang dari tadi, polybagnya pecah lah, bola tanahnya pecah lah, dan yang paling penting jangan sampai kemarin ada yang digambut, salah satunya adalah overdosis mikro. Penggunaan di dalam lubang tanam di gambut, selain itu 500 gram dolomit dan 250 gram rock fosfat, biasanya dicampur dengan CuSO4 sebanyak 15 gram. Ingat, 15 gram. Kalau kita menggunakan CU overdosis sampai 50 gram, ya out tanaman kita. Karena balik lagi, CuSO4 dengan kadar CU-nya mungkin 25%, maka kita hanya butuh 15 gram saja per lubang tanam yang ditabur merata pada dinding di dasar lubang. Tapi kalau dia seandainya ditanam diberikan 50 gram dalam satu lubang, wah ya akan mematikan. Karena balik lagi bahwa namanya unsur hara mikro adalah unsur hara yang diperlukan dalam jumlah yang sedikit saja untuk mendukung pertumbuhan tanaman. Karena bahwa di dalam gambut CU sering terikat oleh partikel organik, sehingga dia menyebabkan kondisi bahwa akan terjadi white strip ataupun memutihnya pucuk akibat kekurangan CU. Jadi jangan banyak-banyak. Itulah. Kemudian kasus kayak gini juga banyak terjadi. Pak Pendi, kenapa daunnya kita nggak tahan Pak Pendi? Mungkin saja bahwa daun memilih bibit kelapa sawit, jangan tergoda harganya. Tanaman-tanaman sawit yang sudah besar di pembibitan, jika dalam kondisi yang etiolasi atau terlalu rapat, maka lebih bagus dipangkas.
Kenapa dia dipangkas? Supaya dia dibawa ke lapangan, pertumbuhan pucus barunya mampu bertahan. Kalau tidak, ya dia akan mati. Apa daunnya akan tidak mampu bertahan. Tanaman yang namanya etiolasi adalah pertumbuhan yang cepat, pucat dan pucat, yaitu sehingga ketika dia dibiarkan dalam kondisi yang terkena sinar matahari langsung total seperti itu, jadi dia nggak akan tahan. Itu maka carilah bibit dengan jarak tanam yang sesuai, yang relevan. Itu. Tapi kalau dia misalnya udah 15, 16, 17, 18, 19 bulan sampai ke sana, ya pangkas saja. Itu. Kemudian kenapa dia mati kayak gini? Yang paling sebagai penutup di sore hari yang berbahagia ini, hati-hati sahabat The Brondol ketika kita membawa bibit seperti ini. Banyak orang, karyawan-karyawan kita tuh akan memegang sini, membawa, dipocong, tarik, lempar, dipocong, ditarik, dilempar. Ingat, kalau ininya lepas, maka wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya tidak ada harapan lagi sahabat Brondol. Maka hati-hati di dalam mengangkat bibit sawit, sehingga jangan sampai terjadi seperti ini. Tapi jika memang dehidrasi seperti ini, mungkin perlu penambahan air dari luar yang harus kita lakukan demi menyelamatkan bibit. Misalnya habis nanam seminggu sampai 10 hari kok nggak hujan, harus kita bantu. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di sore hari yang berbahagia, dan salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.